sehat buat kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, di mana Tuhan menyertai kami di sepanjang satu malam. Tuhan menyertai kami untuk satu hari ini, supaya kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya firman-Mu ini hidup dalam kehidupan kami. Dan berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 tertulis di Mazmur 92 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah hukum alam mengenai kondisi fisik manusia akan terus berkurang. Ini adalah hukum alam yang kita alami. Mungkin tenaga kita akan menurun ketika usia kita semakin lanjut. Kemampuan daya ingat dan kemampuan kita untuk melakukan segala pekerjaan juga secara umum akan menurun, karena itu adalah hukum alam. Itu akan kita alami pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang menetap di tengah-tengah hidup kita ini. Tidak ada yang menetap melalui tenaga. Tidak ada yang menetap melalui kemampuan kita. Semua akan menurun. Itu firman Tuhan. Pada hari ini juga mengingatkan kita supaya dalam kondisi, dalam mengucap syukur, seperti bangsa Israel ketika mereka mengungkapkan syukur dalam nyanyian syukurnya atas hari-hari yang penuh mereka hadapi dalam kebaikan dan berkat anugerah Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka melihat bahwa tidak ada batas-batas dalam pemberian berkat yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu menaikkan syukur dan pujian kepada Allah merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh Allah dari mulut umatnya. Ini kita bisa melihat, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 16, sangat berhubungan antara satu dengan yang lain. Dalam ayat ini juga dipertegas siapa yang akan bertunas. Yang bertunas adalah orang yang benar. Siapa yang bertunas? Yaitu yang hidup di dalam firman Tuhan. Kita mengharapkan dalam segala masa-masa yang kita hadapi, tentu kita mengharapkan supaya kita boleh hidup di dalam kehidupan yang bertunas. Ketika kita bertunas, maka tunas kita itu bisa dinikmati oleh orang lain. Itu makanya dikatakan dalam ayat ini, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Itu adalah janji Tuhan terhadap orang-orang benar yang ditanam dan berakar dalam Tuhan akan tetap bertunas dan tumbuh subur. Pertanyaannya, mungkin kita akan bertanya, sampai kapan akan bertunas? Adakah batas-batas usia untuk kita bertunas? Adakah batas-batas usia untuk kita bertumbuh? Alkitab berkata tidak ada. Kalau kita baca dari ayat 15 sebelum ayat 14 ini, dalam ayat ini, pada masa tua mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Itu dikatakan dalam ayat 15 sebelum ayat ini. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kekuatan kita terbatas di tengah-tengah kehidupan kita, mau melihat sebatas mana kita mau bertunas dan bertumbuh. Tetapi ketika kita bertunas, kita harus bertunas di dalam pelataran Allah kita, di dalam bait Allah. Kita akan bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Kita akan merasakan kekuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita tidak pernah berkurang. Karena kasih Allah tak berkesudahan sampai kapanpun. Seperti tunas yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita yang dianugerahkan. Maka tunas itu akan berbuah dan mampu kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Allah memberikan kepada kita tunas-tunas yang baru. Tunas-tunas yang mampu kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan dari tunas itu kita akan bertumbuh di dalam iman. Dan dari tunas itu kita akan memancarkan kebaikan. Karena kita di pelataran Allah hadir. Dan kita ditanam di dalam kebaikan dan firman Tuhan yang mau kita nyatakan juga di tengah-tengah kehidupan kita, pribadi kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Dan kita merasakan bahwa kita adalah tunas-tunas muda yang menumbuhkan semangat yang baru. Seperti kami yang katakan tadi, tenaga kita boleh menurun, kemampuan kita boleh menurun, tetapi iman kita terus menumbuhkan hasil yang baik. Dan iman kita terus menumbuhkan tunas-tunas yang baru untuk generasi yang akan datang, yang akan kita terima, yang kita hadapi juga di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita bertumbuh di dalam iman, bertunas hanya di pelatarannya, dan kita rindu hadir bersama di tengah-tengah kehidupan kita, menikmati tunas yang baru itu, dan kita bertumbuh di dalam iman. Segala kekurangan, segala kemampuan kita, fisik kita, tenaga kita akan menurun, tetapi kasih setia Tuhan dalam tunas-tunas yang baru itu akan bertumbuh. Karena kasih setia Tuhan yang menyertai kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menunjukkan bahwa kita adalah tunas-tunas yang baru. Walaupun pandemi ini menghalangi kita untuk melakukan segala aktivitas, tetapi kita adalah tunas-tunas yang baru, menunjukkan hal yang baru di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Hanya Allah kekuatan kita dimanapun kita berada. Hanya Allah yang menyertai kita. Seluruh jemaat yang kami kasihi, bertunaslah di dalam pelataran Allah, karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas firman-Mu dalam hidup kami, di mana Tuhan memberi kepada kami kekuatan supaya kami orang-orang yang bertumbuh di pelataran-Mu, dan kami bertunas, dan tunas-tunas itu akan dinikmati oleh orang banyak. Karena itu ya Bapa, berkatilah kehidupan kami, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan menumbuhkan tunas-tunas yang baru melalui iman dan kepercayaan yang Tuhan anugerahkan buat seluruh jemaat-Mu. Berkatilah ya Bapa di surga seluruh kehidupan jemaat-Mu, dan Tuhan memberi sukacita buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menderita Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Dan pada saat ini banyak jemaat-Mu yang isolasi di rumah sakit dan di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Tuhan menjagai dan mencurahkan Roh Kudus-Mu supaya mereka kuat menghadapi masa-masa sulit yang mereka hadapi. Ya Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami satu hari ini supaya kami bersuka cita melewati hari ini, dan Tuhan memberi kepada kami berkat-berkat yang melimpah supaya hidup kami berkecukupan. Dan Tuhan tolong kami melewati segala kondisi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Biarlah tenaga kami boleh baru dan semangat kami boleh baru, supaya Tuhan melengkapi kami dalam sukacita, dan supaya kami menjadi orang-orang yang bertunas di tengah-tengah kehidupan kami ini. Tolonglah kami ya Bapa di surga, berkati keluarga kami, anak-anak kami, dan Tuhan memberkati kami satu hari ini.
Kemanapun kami melangkah, Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Berkati kota kami, kota Jambi ini, supaya kami aman dan tentram tinggal di kota ini. Terpuji Engkau Bapa dan ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Horas, salam sehat buat seluruh jemaat kami.